Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Ilham Ardiansyah. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Terbukti korupsi anggaran dana desa dan BLT COVID-19, Kepala Urusan Keuangan Desa Tenjo Maya ditahan Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon. Diserang hama petani cabai di Kabupaten Bandung gagal panen. Tahun ajaran baru sekolah dimulai, toko buku dan alat tulis serta toko seragam diserbu pembeli. Ya, kita ke informasi pertama. Seorang bocah di Kota Bogor tewas tersetrum listrik setelah memegang tiang penerangan jalan umum saat hujan. Sungguh malang nasib Sofian Darwan. Bocah 10 tahun ini tewas tersengat aliran listrik dari tiang penerangan jalan umum yang terletak di area TPU Blender, Kelurahan Kebon Pedes, Kota Bogor. Insiden ini bermula saat korban sedang bermain bola dengan teman-temannya di area TPU. Korban yang akan mengambil bola tidak sengaja memegang tiang penerangan jalan umum saat kondisi hujan. Lalu korban terjatuh dan tubuh korban sempat mengeluarkan asap dan berakhir tewas. Selain melakukan olah TKP, polisi akan berkoordinasi dengan pihak terkait agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Langkahnya setelah kita ketahui ada korban yang meninggal kesetrum, nanti kita langsung koordinasi dengan PJU. Yang membawai PJU ini kan menurut informasi adalah Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan. Nanti kita koordinasi untuk tindak lanjutnya supaya kejadian ini tidak terulang lagi. Atas permintaan keluarga, jasad korban pun selanjutnya dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Kemacetan panjang terjadi di ruas tol Cipularang Purwakarta dari arah Bandung menuju Jakarta. Kemacetan ini merupakan imbas perbaikan jalan berupa pengerasan atau pengaspalan ulang. Antrean panjang terjadi mulai dari kilometer 83 dan terus mengular hingga kilometer 79. Diimbau para pengendara terus berhati-hati saat melaju di tol Cipularang Purwakarta. Ya, terbukti korupsi anggaran dana desa dan BLT COVID-19, Kepala Urusan Keuangan Desa Tenjo Maya ditahan Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon. Kejaksaan Negeri Sumber Kabupaten Cirebon menahan Kepala Urusan Keuangan Daerah Tenjo Maya, Kecamatan Ciluduk berinisial ES. Dari hasil putusan pengadilan, ES terbukti terlibat dalam kasus dugaan korupsi anggaran dana desa dan bantuan langsung tunai BLT COVID-19. ES yang merupakan Kepala Urusan Keuangan ikut menikmati hasil korupsi yang dilakukan mantan Kepala Desa Tenjo Maya berinisial MH, yang sudah lebih dulu dipenjara tahun 2021. Pengadilan memutuskan MH divonis hukuman 3 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah. Perbuatan ES dan MH mengakibatkan kerugian negara hingga 325 juta rupiah. Itu dana anggaran dana desa tahun 2019 dan BLT tahun 2020. Ya, di mana penyidiknya adalah Polresta Kabupaten Cirebon. Seharusnya dana ini digunakan untuk apa sebelumnya? Ya, ada BLT yang tidak disalurkan kepada yang berhak, kemudian juga ada dana desa yang tidak diperuntukkan sebagaimana mestinya. Usai diperiksa, tersangka ES langsung ditahan di rumah tahanan Cirebon. Tersangka dijerat dengan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor, ancaman maksimal 20 tahun penjara. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Akibat terlalu sering tonton video porno, seorang laki-laki lanjut usia di Kabupaten Cirebon tega mencabuli bocah berumur 10 tahun. Polisi menangkap seorang marbot musala berinisial HG yang diduga mencabuli bocah kelas 5 SD di sebuah gudang. Kakek berusia 64 tahun ini merupakan warga Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Pelaku mencabuli korbannya dengan cara memaksa dan mendorongnya hingga telentang. Bahkan sebelum melakukan tindak asusila, pelaku memaksa korban menonton video porno melalui telepon genggamnya. Selain itu, pelaku juga menyimpan celana dalam milik korban untuk fantasi seksual. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa pakaian dan celana dalam milik korban. Kalau korban dalam hal kejadian ini dia
bahkan masih umur 10 tahun. Nah, memang dia warga sekitar situ yang memang sering main di musola tersebut mengaji, tapi dalam hal kejadian ini tidak ada sangkut pautnya dengan kegiatan dalam hal istilahnya lagi ngaji atau lagi kegiatan agama. Murni memang korban ada di sekitar TKP tersebut, kemudian pelaku menunjukkan handphone yang berisi video porno, kemudian mengajak korban ke gudang. Nah, disitulah dilakukan persetubuhan kepada korban. Berapa kali gitu, Dan? Satu kali. Baru satu kali. Sesuai keterangan satu kali dari korban maupun pelaku. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal perlindungan anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Kita ke informasi selanjutnya. Akibat tertidur pulas, seorang penjual cendol di Kota Depok kehilangan ponsel. Nasib buruk menimpa seorang penjual cendol di Jalan Saman Iskandar, Kecamatan Limo, Kota Depok. Ponsel yang dipegangnya saat tertidur pulas justru hilang dicuri oleh seorang pria. Pria yang belum dikenal identitasnya ini terlihat mengamati keadaan sekitar. Karena kondisi sekitar sepi, pelaku terlihat dengan mudah mengambil telepon genggam yang berada di atas perut korban. Pelakunya tadi kayaknya mau beli udah udah ngelek korbannya, mau beli, itu kan korbannya kagak bangun. Terus mungkin pelakunya ngeliat ada pasang HP di perut, jadi pelaku mencuri handphone itu. Menurut kesaksian rekan korban, pelaku juga sempat membuka laci gerobak yang berisikan uang. Namun pelaku enggan mengambil uang tersebut. Nahyudi melaporkan dari Kota Depok. Dugaan kasus perampasan sapi yang dilakukan organisasi masyarakat BOMA terhadap kelompok Tani Ternak Maju Jaya 2 terus berlanjut. Polisi kini sedang memeriksa sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Sementara pemerintah daerah menyatakan tidak pernah merekomendasikan pengalihan bantuan sapi. Pak, Bapak, jangan kayak itu, Kak. 16 ekor sapi yang diduga dirampas oleh Ormas Barisan Otot Masyarakat Adat BOMA dari kelompok Tani Ternak Maju Jaya 2 kini berada di salah satu kandang peternak di kawasan Tanjung Kerta, Kabupaten Sumedang. Pemilik kandang sapi, Andang, mengaku belasan sapi dari bantuan Kementerian Pertanian hanya dititipkan oleh pihak Ormas kepada dirinya untuk mengurus sapi-sapi ini. Ia sama sekali tidak mengetahui alasan terkait pemindahan 16 ekor sapi yang diberikan dari Kementan. Sementara selama pemeliharaan ada perjanjian sistem bagi hasil antara pihak Ormas BOMA dengan pemilik kandang apabila sapi tersebut sudah memiliki anak. Itu yang entarnya bagi hasil. Jadi punya anak baru bagi hasil. Oh, gitu. Punya anak baru bagi hasil. Itu perjanjian bapaknya sama dari BOMA-nya Pak gitu perjanjian Pak ya? Ya. Menurut Bupati Sumedang, pemerintah daerah tidak pernah melakukan atau merekomendasikan pengalihan bantuan sapi. Ia menduga permasalahan ini muncul karena ada kesepakatan internal antara pihak Ormas BOMA dan kelompok Tani Ternak Maju Jaya 2. Jadi saya ingin tekankan tidak ada Pemda mengalihkan sebagainya. Ini persoalan di antara mereka. Ada pesan antara mereka, antara komunitas dengan kelompok. Cuma kami tetap harus menengahi sebagai pemerintah bagaimana ini solusinya secara administratif, harus secara normatif, dan juga proses adanya bantuan ini yang harus clear di antara mereka sendiri. Polres Sumedang saat ini mulai selidiki kasus dugaan perampasan belasan ekor sapi yang melibatkan Ormas BOMA dengan kelompok Tani Ternak Maju Jaya 2. Polisi mulai memeriksa pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Ya, puluhan ekor ternak warga di Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu mati misterius. Para peternak kambing di Desa Wanantara, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, belakangan resah. 21 ekor kambing milik mereka mati misterius hari Selasa minggu lalu, tanggal 5 Juli 2022. Ternak yang mati berada di dalam dan di luar kandang, dan rata-rata mengalami luka parah akibat gigitan dan terkaman di bagian perut dan kaki. Sedang beberapa ekor kambing lainnya hidup namun terluka. Lama udah 20 tahunan. Ini kambing sendiri atau gimana Pak? Baru terjadi model begini tuh. Enggak, ini yang kayak gini nih selama 21 tahun nih Pak. Nah ini kambing Bapak punya milik sendiri apa? Maro. Seseorang.
Marah ya sama orangnya. Ciri serangan terhadap kambing yang mati kemungkinan dilakukan oleh hewan pemangsa alias hewan buas. Namun posisi kandang berada di persawahan dan dekat dengan permukiman warga. Orang jauh dari hutan, namanya hewan buas kan ya kebanyakan dari hutan, Pak. Jauh pemukiman penduduk semua. Warga menduga hewan yang menyerang kambing mereka adalah anjing liar. Penyerangan terjadi malam hari dengan merusak pintu kandang. Untuk mencegah terulangnya penyerangan, para peternak kini menjaga kandang di malam hari. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Indra.